Saudara, izinkan saya bertanya. Menurut saudara, apakah wabah virus corona yang mendunia saat ini adalah sebuah cobaan atau ujian yang luar biasa? Sangat-sangat luar biasa, sebab telah memakan korban begitu banyak orang dan lebih 147 negara yang terkena hari ini. Saya yakin kita semua akan bilang ini adalah sebuah cobaan yang berat, yang luar biasa beratnya, hebatnya. Karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi wabah seperti ini. Tapi apakah menurut firman Tuhan begitu? Mari saya akan ajak kita melihat sebuah ayat dalam Alkitab. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita akan lihat apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari pihak manusia, kita melihat cobaan ujian wabah ini sebuah hal yang luar biasa. Tapi dari kacamata Tuhan, dari pandangan Tuhan, firman Tuhan mengatakan ini adalah cobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, khusus berbicara kepada kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, orang-orang yang sudah memiliki jaminan hidup kekal. Semua pencobaan-pencobaan di dunia ini, semua ujian-ujian di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, Tuhan bilang. Walaupun kita merasakan, mengalami seolah-olah sangat luar biasa. Ingat, dari kacamata Tuhan, ini adalah pencobaan yang biasa. Kenapa demikian? Mungkin saudara bertanya, kenapa demikian? Bukankah seluruh dunia sudah heboh, sudah panik, khawatir, takut, dan was-was berapa lama bencana wabah corona ini akan berlalu? Semua orang bertanya-tanya dan menunggu. Luar biasa, luar biasa. Masuk ke dalam semua sendi kehidupan manusia. Ekonomi, bisnis, keluarga. Ya, dari mulai anak-anak sampai ke orang tua, sekolahan, semuanya harus mengalami lockdown saat ini. Luar biasa bukan? Tapi dari kacamata Tuhan, Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ingat, adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa demikian? Ada dua alasan firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Ada dua alasan kenapa pencobaan yang sedemikian hebat masih disebut biasa. Yang pertama, disebut biasa karena tidak melebihi kekuatanmu, itu kata Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya mengalami cobaan dari si jahat melebihi kekuatan anak-anak Tuhan. Andaikan kamu bisa menanggung 100 kg bebanmu, Tuhan tidak pernah akan izinkan iblis mencobaimu melampaui 100 kilo. Bagaimana kalau pas-pasan 100? Ingat, Tuhan akan menambahkan kekuatan bagimu sehingga engkau bisa menanggungnya. Kekuatan yang Tuhan berikan itu pasti jauh lebih besar daripada cobaan-cobaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu yang harus kita pegang. Itu firman Tuhan. Itu tidak pernah salah. Kita pegang. Jangan sampai kita ditipu oleh si jahat. Jangan sampai dengan mulut kita
kita menuduh Allah dan berkata sesuatu yang tidak benar. Seolah-olah kita menuduh Tuhan, Tuhan kamu di mana? Kamu tidak perhatikan aku, sudah begitu berat. Kenapa cobaan ini begitu luar biasa? Aku tidak tahan, aku tidak tahan. Ingat, jangan mau didustai oleh iblis. Dan jangan sampai dengan mulut kita memfitnah Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak setia. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Seolah-olah Tuhan itu keterlaluan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Sebab Tuhan tidak pernah, sekalipun tidak pernah, Dia tidak pernah akan izinkan cobaan-cobaan itu melampaui kekuatanmu. Yang kedua, alasan kedua, kenapa cobaan ini dibilang biasa? Sebab cobaan ini segera akan berlalu. Segera akan berlalu. Allah berjanji bahwa ketika cobaan itu datang, Dia akan membukakan jalan yang baru bagimu. Jalan yang baru. Sehingga kita semua bisa menanggungnya. Ingat, anak-anak Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan siapkan sebuah jalan keluar ketika cobaan itu datang oleh si jahat. Ketika ujian itu datang untuk meningkatkan imanmu, memurnikan imanmu. Ingat, selalu ada jalan keluar. Di dalam bahasa Alkitabnya, jalan keluar di sini ibarat sebuah gambaran terowongan yang gelap, yang panjang, tapi ujungnya ada cahaya. Artinya bukan jalan buntu. Setelah melewati terowongan yang gelap, ujungnya bercahaya. Di situ kita akan melihat hasil yang lebih baik, lebih indah, lebih mulia setelah melewati terowongan yang gelap itu. Tuhan menyertai dalam perjalanan itu sampai pada ujungnya, dan kita melihat bahwa jalan keluar yang disiapkan Tuhan itu tujuannya lebih baik, lebih lega, lebih indah. Kita melihat sesuatu yang lebih terang, lebih sukacita, dan lebih membahagiakan. Saudaraku, mungkin hari ini engkau juga mengalami banyak hal yang engkau tidak mengerti. Bersabar, tabah. Jangan menuduh Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah salah. Pegang firman-Nya, pegang janjinya, dan yakin nanti tepat pada waktu Tuhan. Tuhan sedang merendah hidupmu. Tangan Tuhan yang maha kuasa dan maha indah, maha baik itu merendah hidupmu menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, untuk kemuliaan Bapa di sorga, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara lebih berarti. Amin. Saudara harus percaya itu. Percaya? Bagus.